Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Safitri dari 6 PGSDA 2. Di sini saya akan mereview jurnal tentang analisis kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 3 sekolah dasar tentang materi unsur dan sifat bangun datar sederhana. Di sini penulisnya ada Arif Nur Rohman, Karlima, Ahmad Mulyadi Prana. Nama jurnal ini Pedadidaktika, Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tahun 2017, halaman 106 sampai 118. Latar belakang, kemampuan komunikasi matematis perlu menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran matematika. Sebab melalui komunikasi siswa dapat mengorganisasikan berpikir matematis dan siswa dapat mengeksplor ide-ide matematika. Pernyataan pentingnya komunikasi dalam pembelajaran matematika bahwa program pembelajaran matematika sekolah dasar harus memberi kesempatan kepada siswa untuk menyusun dan mengaitkan pemikiran matematika mereka melalui komunikasi. Selanjutnya, mengkomunikasikan pemikiran matematika mereka secara logis dan jelas dengan teman-temannya, guru, dan orang lain. Selanjutnya, menganalisis dan menilai pemikiran matematika dan strategi yang dipakai orang lain. Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematika secara benar. Meskipun kemampuan komunikasi matematis sangat penting bagi siswa, namun pada kenyataannya siswa belum menguasai kemampuan komunikasi matematis. Hal ini sesuai dengan studi pendahuluan terhadap kemampuan komunikasi siswa yang telah dilakukan di salah satu SD negeri di Kota Tasikmalaya. Menurut salah satu guru kelas 3 di salah satu SD Negeri 1 Tasikmalaya dalam pembelajaran matematika, siswa belum menguasai kemampuan komunikasi secara matematis. Salah satunya dalam memahami sifat dari sebuah bangun datar. Siswa masih mengalami kesulitan mengartikan simbol-simbol dalam bangun datar, membaca simbol dan mengkomunikasikannya secara lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya, salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah menurut Perdiknas nomor 22 Depdiknas 2006 adalah mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika tersebut menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi sangat penting dan dibutuhkan khususnya dalam pembelajaran matematika. Sampel penelitian peserta didik kelas 3 SD negeri di Kota Tasikmalaya. Untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan desain penelitian analisis deskriptif kualitatif karena menggambarkan atau mendeskripsikan hasil analisis terhadap suatu kejadian atau peristiwa secara alamiah yang sedang berlangsung. Hasil penelitian dari data tersebut menunjukkan bahwa siswa dengan prestasi rendah masih sangat kurang dalam kemampuan komunikasi. Siswa terkait materi unsur dan sifat bangun datar sederhana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa mengalami hal demikian, adapun faktor yang menyebabkan kemunculan indikator kemampuan komunikasi siswa terhadap materi unsur dan sifat bangun datar sederhana. Seperti halnya dipaparkan oleh pembahasan di atas, yaitu faktor dari siswa, faktor lingkungan, dan lingkungan masyarakat. Kesimpulan, kemampuan komunikasi siswa dengan tingkat prestasi tinggi menunjukkan dari 4 indikator komunikasi yang diteliti. Muncul 3 indikator pada siswa yang memiliki tingkat prestasi tinggi. Indikator tersebut yaitu menjelaskan ide, situasi,
dan relasi konsep materi unsur dan sifat bangun datar. Dengan menggunakan benda nyata dan gambar. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal ini, judul menarik minat pembaca karena sudah terdapat secara nyata variabel yang akan diteliti. Yang kedua, bagian abstraknya sudah mampu menggambarkan keseluruhan dari artikel yang dibuat. Yang ketiga, artikel yang disusun secara sistematis. Dan yang keempat, kelebihan artikel ini berbeda dengan artikel yang lain karena analisis kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 3 sekolah dasar tentang materi unsur dan sifat bangun datar, di mana kebanyakan orang belum memahami hal itu. Selanjutnya, terdapat halaman artikel setelah volume dan nomor. Dan untuk kekurangannya, di dalam pendahuluan belum menjelaskan secara rinci terkait latar belakang permasalahan sesuai dengan kenyataan di lapangan, karena hampir sebagian besar pendahuluan berasal dari hasil penelitian orang lain. Yang selanjutnya, terdapat kata yang tidak baku yang seharusnya berdasarkan KBBI. Dan yang terakhir, daftar pustaka tersusun tidak sesuai dengan abjad A sampai Z. Alangkah baiknya dibuat sesuai dengan urutan abjad agar mempermudah pembaca dalam melihat rujukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.